Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Duden Saipudjaman, SPD MPD MSI. Yang saya hormati Bapak Rizky Jakwandi, SPD MPD. Saya Silpa Korata Ayuni dengan NIM 2406993 akan memaparkan terkait hasil eksperimen mengenai gelombang berdiri. Dimulai dari rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menentukan panjang gelombang. Yang kedua, bagaimana menentukan cepat rambat gelombang. Yang ketiga, bagaimana hubungan cepat rambat gelombang dengan massa jenis tali. Yang keempat, bagaimana hubungan cepat rambat gelombang dengan tegangan tali. Dan yang terakhir, bagaimana terjadinya gelombang stasioner pada kawat. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk menentukan panjang gelombang pada sonometer, menentukan cepat rambat gelombang menggunakan metode statistik dan grafik, membuktikan hubungan cepat rambat gelombang dengan massa jenis tali, dan membuktikan hubungan cepat rambat gelombang dengan tegangan tali, serta menjelaskan terjadinya gelombang stasioner. Hipotesisnya, yang pertama, panjang gelombang dapat diukur dari jarak antara simpul atau perut. Kemudian, cepat rambat dapat dihitung dari rata-rata pengukuran statistik dan gradien grafik. Kemudian, cepat rambat berbanding terbalik dengan akar massa jenis. Cepat rambat berbanding lurus dengan akar tegangan. Gelombang stasioner terjadi karena interferensi gelombang datang dan pantul. Kemudian medan magnet mempengaruhi simpangan melalui gaya Lorentz. Kemudian memiringkan magnet mengubah arah gaya yang mempengaruhi simpangan. Kemudian semakin besar massa jenis, semakin kecil simpangannya. Semakin besar arus, semakin besar simpangannya. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, pada percobaan 1 menggunakan power supply, magnet, sonometer, dan kabel penghubung. Pada percobaan 2 menggunakan benang dengan 3 ukuran yang berbeda, beban massa yang berbeda, vibrator, audio generator, katrol meja, dan statif. Kemudian pada saat melakukan percobaan, pastikan semua alat terkalibrasi dan usahakan ambil data dengan teliti. Prosedur percobaannya, yang pertama kita siapkan sonometer, power supply, kabel penghubung, hambatan geser, dan magnet. Kemudian hubungkan power supply ke hambatan geser, hubungkan hambatan geser ke sonometer, hubungkan sonometer ke power supply, nyalakan power supply, lalu atur 2 kayu yang ada di sonometer, ambil data pada saat kawat bergetar maksimal, kemudian ulangi ambil data sebanyak 5 kali dengan menggunakan hambatan geser. Kemudian prosedur percobaan selanjutnya, kita siapkan benang dengan 3 ukuran yang berbeda-beda, beban massa, audio generator, vibrator. Kemudian ukur massa masing-masing beban yang akan digunakan, tentukan tali yang akan digunakan, kemudian ukur massa persatuan panjang, hubungkan audio generator dan vibrator dengan sumber tegangan, lalu nyalakan audio generator dan vibrator. Atur frekuensi audio generator, tegangan dawai, dan panjang dawai agar pada abai terbentuk gelombang stasioner. Tambahkan beban gantung pada katrol meja, hitung banyak gelombang yang terbentuk, kemudian ulangi langkah 6 dan 7 dengan besar-besar massa yang berbeda-beda. Kemudian kita ke analisis data. Ini merupakan data-data hasil percobaannya, dan ini merupakan grafik hasil percobaannya. Kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan yang pertama, bagaimana cara menentukan panjang gelombang. Pada percobaan Melde dan sonometer, panjang gelombang ditentukan dengan mengamati pola gelombang stasioner pada senar. Kemudian kita ukur panjang segmen senar yang bergetar antara 2 simpul berurutan.
Untuk modus dasar harmonik pertama, lambda sama dengan 2 dikali L. Untuk harmonik ke suatu n, maka lambdanya sama dengan 2L per n. Kemudian pembahasan yang kedua, bagaimana menentukan cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang pada percobaan Melde dan sonometer dapat ditentukan menggunakan rumus frekuensi gelombang dikalikan dengan panjang gelombang. Frekuensi diketahui dari sumber getaran. Panjang gelombang dihitung dari pengukuran panjang senar yang bergetar dan diidentifikasi harmoniknya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kita substitusikan nilai dari frekuensi gelombang dan panjang gelombang ke dalam rumus untuk menentukan cepat rambat gelombangnya. Kemudian pembahasan yang ketiga, bagaimana hubungan cepat rambat gelombang dengan massa jenis tali. Pada percobaan Melde dan sonometer ini, cepat rambat gelombang berbanding terbalik dengan akar kuadrat massa jenis linear tali. Semakin besar massa jenis linear tali, semakin lambat cepat rambat gelombangnya. Kemudian pembahasan yang keempat, bagaimana hubungan cepat rambat gelombang dengan tegangan tali. Pada percobaan sonometer dan Melde, cepat rambat gelombang pada tali berbanding lurus dengan akar kuadrat tegangan tali. Meningkatkan tegangan tali akan meningkatkan cepat rambat gelombang dan begitupun sebaliknya. Pembahasan yang kelima, bagaimana terjadinya gelombang stasioner pada kawat. Gelombang stasioner pada kawat pada percobaan Melde dan sonometer terjadi karena interferensi antara gelombang datang dan gelombang pantul. Gelombang datang dihasilkan oleh sumber getaran merambat sepanjang kawat. Ketika gelombang mencapai ujung kawat yang terikat, gelombang tersebut dipantulkan dengan inversi fase terbalik. Interferensi antara gelombang datang dan gelombang pantul ini menciptakan pola gelombang stasioner yang ditandai oleh simpul dan perut. Kesimpulan dari percobaan ini, percobaan Melde dan sonometer menunjukkan hubungan antara cepat rambat gelombang pada tali dengan tegangan tali dan massa jenis linear tali. Cepat rambat berbanding lurus dengan akar kuadrat tegangan tali dan berbanding terbalik dengan akar kuadrat massa jenis linear tali. Kedua percobaan mengilustrasikan pembentukan gelombang stasioner pada tali akibat interferensi antara gelombang datang dan gelombang pantul dengan panjang gelombang yang bergantung pada panjang tali dan mode getaran harmonik. Sekian hasil pemaparan dari hasil percobaan mengenai gelombang tinggi. Saya Silva Krota Ayuni pamit undur diri. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.